Ya, halo, selamat sore Sobat Indis. Kali ini saya akan membagikan video tentang proyek saham Gap part 10. Mohon maaf untuk part 10 yang sebelumnya yang saya upload banyak noise-nya ya, karena memang saya lupa untuk mematikan Discord saya, jadinya banyak suara-suara masuk. Nah, jadi untuk memperbaiki video sebelumnya, langsung aja kali ini akan ada 7 saham ya, yang mempunyai gap dan kebanyakan dari perbankan nih. Untuk part-part sebelumnya dari part 1 sampai part 9 bisa langsung aja cek video dari YouTube Trader Indie. Di sana udah ada area belinya, gapnya di berapa aja, dan juga cut loss-nya baiknya ada di mana. Oke, langsung aja yang pertama Bank Jabar. Nah, BJBR ini ada satu gap nih di 1.600 dari tanggal 14 April ke 15 April. Nah, lalu untuk area belinya di berapa? Berhubung hari ini tanggal 16 Juni nih, dia jebol dari garis warna merah dan garis warna oranye atau MA20 dan MA9, maka kita bisa antri beli di MA200-nya atau garis warna pink di 1360. Untuk harapannya dia memantul dari MA200-nya seperti tanggal 9 Juni nih ke 10 Juni. Itu kan dia rejection dari MA200-nya atau garis warna pink dan akhirnya hijau. Rejection itu seperti apa sih? Rejection itu yang seperti ini nih, dia sempat turun ke bawah MA-nya, kemudian dia naik lagi, akhirnya membentuk ekor. Itu dinamakan rejection. Seperti itu. Nah, seperti ini nih contohnya nih. Ini kan rejection. Tapi yang terjadi adalah bandarnya ngeprank nih tanggal 25 Mei-nya. Jebol dari MA200-nya, tapi yang terjadi adalah 27-nya ditembusin lagi. Nah, itu artinya apa? Artinya Bank Jabar nih nggak mau jauh-jauh dari MA200-nya. Karena ketika sebuah saham udah menembus ke bawah semua MA-nya, maka dia akan terjadi strong downtrend. Jadi strong downtrend itu ketika MA-nya ini udah dijebol semua tuh. Ini kan masih ada satu MA lagi yaitu MA200. Jadi ya kita antri belinya di 1360 sampai 1370 atau harga closing hari ini. Lalu untuk cut loss-nya di berapa? Cut loss-nya adalah ketika jebol 1360, langsung cut loss aja jangan ditahan. Nah, ketika udah jebol dari MA200-nya, lalu kita belinya di berapa? Ya belinya ketika dia breakout. Breakout itu apa sih? Breakout itu tembus seperti ini tanggal 10 Juni nih. Dia tembus dari MA yang menjadi supportnya. Jadi seperti itu ya untuk Bank Jabar. Lanjut yang kedua yaitu Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ini ada dua gap. Yang pertama ada di 6.625 nih, tanggal 23 Maret ke 24 Maret. Dan yang kedua ada di 7.300 dari tanggal 27 Januari ke 28 Januari. Lalu untuk area belinya di berapa? Nah, hari ini tanggal 16 Januari kelihatan ya. Kalau Bank Mandiri ini rejection dari garis warna hitam, warna pink, oranye atau MA5, MA200 dan EMA9-nya. Nah, otomatis kita antri belinya di berapa? Antri belinya kalau bisa yang pertama ada di MA5-nya atau di harga saat ini yaitu 6275. Atau kita bisa antri lagi di support selanjutnya yaitu di MA200 di harga 6220 atau di bawahnya lagi EMA9-nya. Jadi seperti itu. Kalau ini kan berhubung EMA200, EMA9 dan EMA60-nya deket semua, sedangkan di EMA41-nya yang baru jauh atau garis warna biru, jadi ketika dia jebol dari MA60-nya, kita bisa langsung cut loss dulu aja dan antri beli lagi di EMA41 atau garis warna birunya. Kalau garis warna biru dijebol lagi ya kita cut loss lagi, antri beli lagi di garis warna merah atau MA20 ini. Ketika udah dijebol semua MA-nya, maka ya kita belinya sewaktu breakout. Contohnya seperti tanggal 21 Mei. 21 Mei kan dia breakout tuh tembus ke atas garis yang menjadi resistnya. Garis warna hitam yang terjadi kan dia terus-terusan naik tuh. Yang membuat Bank Mandiri turun ini adalah dia naiknya membentuk gap tanggal 31 Mei ke 2 Juni. Dia membentuk gap tuh. Yang akhirnya dia ditutup langsung sama BMRI dan dia lanjut lagi naik ke atas. Begitu. Dan berhubung BMRI ini ada dua gap,
Yang perlu diingat adalah ketika udah menutup dari gap yang pertama, langsung take profit, entah itu 50% kayak atau 60%, 70% bebas terserah kalian atau semuanya juga nggak apa-apa. Jadi jangan langsung di-hold semuanya untuk menutup gap yang kedua. Jadi realisasi profit dulu di gap pertama. Karena apa? Ketika saham sudah menutup gap yang pertama, dia biasanya akan potensi koreksinya gede. Seperti contohnya ya Truk, kemudian kemarin apalagi banyak OPMS dan segala macamnya. Itu bisa langsung dilihat aja ya contohnya. Di channel Telegram kami itu langsung di-search aja di channel kami kata kuncinya nutup gap. Itu kelihatan tuh saham-saham apa yang udah nutup gap, kemudian apa sih yang terjadi pada saham itu setelah nutup gap, seperti itu. Jadi ketika udah nutup gap pertama, realisasi profit dulu, baru boleh masuk lagi kalau teknikalnya nanti bagus. Seperti itu untuk Bank Mandiri ya. Lanjut yang ketiga yaitu Bank BRI. Nah, Bank BRI ini juga ada 3 gap dan gap yang terbaru baru dibentuk hari ini nih untuk Bank BRI. Nah, lalu gapnya ada di berapa? Yang pertama ada di 4.210, kemudian yang kedua ada di 4.500, dan yang ketiga ada di 4.720. Lalu untuk area belinya kapan? Nah, berhubung hari ini tanggal 16 Juni ini dijebol MA-nya, yang MA 200 paling bawah nih, otomatis kan nggak ada lagi tuh MA di bawahnya. Ya, kita belinya waktu dia breakout. Ya, contohnya seperti tanggal 24 Mei ini. Dia kan sebelumnya kan berada di bawah MA 5 terus. Tapi ketika tanggal 24 Mei, dia mulai tembus ke atas tuh. MA 5 atau garis warna hitam, MA 9 garis warna oranye, dan juga MA 200 garis warna pink. Nah, ini dinamakan breakout. Dan setelah breakout, coba yang dilihat tuh. Akhirnya dia naik terus. Tapi naiknya tanggal 28 Mei ke 31 Mei, dia ada gap. Dia ada gap yang akhirnya ditutup tuh hari ini tanggal 16 Juni. Seperti itu. Tapi 16 Juni ini nutupnya juga membentuk gap lagi tuh di atas. Nah, jadi ketika nanti Bank BRI breakout, kita langsung beli aja. Jadi jangan terburu-buru ya belinya. Karena memang masih belum ada apa-apa tuh. Belum ada garis apa-apa di bawahnya. Nah, lalu ya seperti biasa, berhubung ada 3 gap, take profitnya bisa dibagi 3 ya. Bisa 50% dulu, kemudian 25%, 25%, atau langsung dulu di gap pertama semuanya, kemudian antri beli lagi di berapa, habis itu take profit yang kedua, gap kedua, terus jual semuanya lagi, antri lagi, seperti itu juga nggak apa-apa, bebas. Asal jangan di hold semuanya untuk take profit yang ketiga. Untuk gap ketiga, jangan serakah. Intinya seperti itu. Oke, lanjut yang keempat yaitu Bank Bukopin, BKP. Jadi untuk video kali ini tuh ada edukasinya ya, untuk menggantikan video yang banyak noise-nya kemarin nih. Oke, untuk Bank Bukopin. Nah, bisa dilihat ya untuk hari ini dia dijebol dari MA 20-nya atau garis warna merah. Dan Bank Bukopin ini hanya ada satu gap, yaitu 720 yang terbentuk dari tanggal 18 Januari ke 19 Januari. Itu gapnya ada di 720. Area belinya ya berhubung dia jebol garis merahnya, maka garis selanjutnya kan ada di MA 200, garis warna pink. Jadi kita antri belinya ya di harga 415 nih, garis warna pinknya 415. Nah, lalu untuk cut loss-nya ya ketika 415 ini dijebol, kita langsung cut loss dan kita tunggu breakout lagi. Jadi sama seperti Bank BRI ya, untuk strateginya Bank Bukopin seperti itu. Lalu lanjut BEBS. Ini saham baru IPO ya. Ini dia disukain sama bank digital nih. Bukan bank digital, bank-bank itu bukan, tapi bank digital salah satu admin dari Trader Indi. Ntar salah paham lagi. Nah, jadi untuk BEBS ini ada satu gap yaitu di harga 795 yang terbentuk tanggal 9 Juni ke 10 Juni. Nah, lalu untuk antri belinya di berapa? Berhubung dia selalu ketatap dari garis warna hitam atau MA5, jadi belinya sebaiknya ya yang pertama di MA 41-nya nih di harga 580, atau kalau masih takut ya berhubung ini saham baru IPO, jadi kalau takut bisa tunggu dia breakout aja seperti contohnya tanggal
24 Mei ini kelihatan ya kalau dia terus-terusan di bawah garis warna hitam, kemudian tanggal 24 Mei dia tembus ke atas. Nah, ini kita bisa langsung beli seperti ini, kemudian alhasil naik terus tuh. Sama halnya seperti saat ini strateginya, kita bisa antri di EMA 41 dan MA 60-nya nih, atau kita tunggu dia breakout untuk menutup gap-nya, seperti itu untuk WIBS. Lanjut, yaitu WIIM. Nah, WIM ini juga akhirnya jebol ya, jebol dari MA 200. Garis terakhirnya nih, hari ini dia jebol MA 200 dan WIM ini hanya ada satu gap di harga 950. Nah, lalu kalau sudah seperti ini jebol semua MA, ya harga belinya ya ketika dia breakout seperti itu. Nah, contohnya seperti tanggal 27 Mei. 27 Mei kan dia breakout tuh. Yang terjadi dia naik nih, tapi naiknya dia ketatap sama EMA 9 atau garis warna oranye. Alhasil dia turun lagi dan dia terus-terusan ketatap garis warna oranye tuh. Contohnya tanggal 11 Juni nih ketatap garis oranye. Kemudian 15 Juni ketatap garis oranye, tanggal 16 Juni juga ketatap garis oranye. Jadi kalau bisa nanti belinya adalah ketika dia break, tapi breaknya yang garis warna oranye, jangan garis yang warna hitam. Jadi break EMA 9-nya. Jadi untuk sobat-sobat ini sekalian bisa langsung aja pasang indikatornya ya, biar bisa analisis sendiri. Seperti itu untuk WIM. Jadi nunggu dia breakout dulu, jangan terburu-buru untuk beli. Lanjut yang terakhir yaitu AGII. Nah, AGII ini ada dua gap. Yang pertama ada di 1.300 di tanggal 23 Maret ke 24 Maret. Kemudian yang kedua ada di 1.730, yaitu di tanggal 25 Januari ke tanggal 26 Januari. Nah, lalu area belinya di berapa? Nah, berhubung kelihatan ya kalau garis warna merahnya jadi jebol nih hari ini, maka kita bisa antri di MA 200-nya. Dengan harapan seperti apa? Dengan harapan seperti tanggal 25 Mei ini. Dia rejection dari MA 200 atau garis warna pink. Jadi dia sempat turun kemudian memantul lagi ke atas. Nah, harapannya ya AGI kita dapat best price-nya ya di garis warna pink ini di 985. Dan ingat ya, garis MA itu selalu bergerak. Jadi mulai dari sekarang sobat indis harus memasang indikator moving average ini karena terus bergerak walaupun hari ini itu harganya 985, tapi minggu depan ya bisa jadi ke 1000 karena ya coba lihat tuh. Garisnya terus bergerak ke atas atau ke bawah terus seperti itu. Jadi harganya itu enggak paten seperti itu untuk moving average. Terus dia terus bergerak terus karena ya balik lagi moving average itu pergerakan rata-rata harian. Jadi setiap ada harga baru, ya garis itu akan bergerak. Jadi untuk AGI best price-nya ada di garis warna pink. Atau kalau semisal garis warna pink ini dijebol, ya sama seperti halnya WIM, kita tunggu ketika dia breakout atau tembus ke atas ya contohnya seperti tanggal 20 Mei ini. 20 Mei kan selain dia reject, dia juga breakout. Yang terjadi dia naik tuh. Seperti itu dan juga seperti tanggal 10 Juni nih. 10 Juni dia juga breakout tuh tembus ke atas MA, berapa nih MA nih? Ada 3 MA ditembus. Kemudian lanjut ke atas. Seperti itu untuk AGII dan berhubung ada 2 gap ya, ingat take profit-nya bisa diatur sendiri asal jangan sampai serakah, di-hold semua untuk nutup gap yang kedua, jangan seperti itu. Oke, baik, gitu aja saya ulangi ya untuk 7 saham di part 10 ini. Yang pertama ada Bank Jabar, kedua ada Bank Mandiri, ketiga ada Bank BRI, keempat ada Bank Bukopin, kelima BEBS, keenam WIIM, dan ketujuh AGII. Untuk area beli, gap dan cut loss-nya bisa langsung di replay aja dari awal. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan bagi yang ingin donasi ke tim trader indie, bisa langsung scan kode QR aja yang ada di pojok kiri bawah. Terima kasih Sobat Indie sekalian, selamat sore.